Halo teman-temanku semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Layemina yang bakalan nemenin waktu santai kalian tentunya. Di episode kemarin saya udah ngebahas alur cerita dari film yang berjudul Whispering Corridors, dan di episode kali ini saya bakalan ngebahas alur film yang berjudul Whispering Corridors 3 Rising Stars yang rilis pada tahun 2003. Film ini adalah sequel ketiga dari seri film Whispering Corridors tahun 1998. Rising Stars ini tidak ada kaitannya atau lanjutan dari film Whispering Corridors 1, tetapi memiliki cerita yang berbeda dan hanya mengambil tempat yang sama, yaitu di sekolahan khusus perempuan. Kenapa saya langsung ngebahas Whispering Corridors 3 dan melewatkan Whispering Corridors 2? Karena cerita di Whispering Corridors 2 saya gak bisa ngebahasnya, mohon maaf, mengandung hal yang tidak baik dan kurang enak saya buat ngebahasnya gitu. Ya, kalian yang sudah pernah nonton pasti tahu lah ya ceritanya. Oke lah, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke pembahasan filmnya. Awal cerita diceritakan tentang Sohee dan Jinsung. Mereka berdua adalah sahabat baik yang selalu bersama dan belajar balet di sekolah seni. Singkat cerita, ada sebuah kompetisi balet, hadiahnya yaitu beasiswa di Rusia. Sohee dan Jinsung ingin terdaftar dalam kompetisi tersebut, tetapi hanya satu orang yang bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Guru baletnya pun menyarankan agar Sohee yang mewakili kompetisi tersebut dan menjadi pemeran utamanya. Jinsung pun di sana merasa peluang dia untuk menang dalam kompetisi sangat tipis karena Sohee lebih unggul darinya. Sisi lain, ada salah satu siswi yang aneh dan berbadan gemuk. Dia bernama Haeju. Haeju ini selalu diejek oleh siswi-siswi yang ada di sana karena keanehan yang dimilikinya. Haeju suka berbicara sendiri dengan boneka dan dia mengambil jurusan seni ukir. Haeju ini juga membuat ukiran sebuah tangga yang ada di depan asrama, dan dia meyakini bahwa ada legenda lama jika seseorang menaiki 28 langkah anak tangga dan mendapati anak tangga ke-29, maka roh tangga tersebut akan mengabulkan keinginan dari orang tersebut. Pada suatu hari, Haeju ada kelas olahraga dan dia lupa membawa seragam olahraganya. Haeju mencoba meminjam ke kelas sebelah, tapi karena badan Haeju yang gendut karena makannya banyak, tidak ada yang mau meminjamkannya karena takut seragamnya ikut melar. Tetapi Sohee dengan baik hati mau meminjamkan seragam olahraganya kepada Haeju. Hingga Haeju menyukai Sohee waktu itu. Maksudnya menyukai sebagai teman ya. Suatu ketika Haeju merasa sudah muak dan tidak tahan diejek gendut terus oleh seisi sekolah. Haeju pun menaiki tangga mitos tersebut dan meminta agar badannya bisa menjadi langsing. Keesokan harinya, Jinsung yang sedang melihat-lihat patung di kelas seni, Jinsung melihat sebuah mahakarya yang membuatnya tertarik untuk melihatnya, yaitu karya tangganya Haeju. Saat Jinsung sedang memperhatikannya, tiba-tiba Haeju datang menghampiri Jinsung. Jinsung kaget karena badan Haeju sekarang sudah langsing dan terlihat lebih cantik. Haeju merasa senang atas pujian yang diberikan oleh Jinsung. Haeju pun menceritakan mitos tangga tersebut kepada Jinsung. Badan Haeju bisa jadi langsing karena dia juga meminta kepada tangga tersebut. Awalnya Jinsung tidak mempercayai mitos tersebut, tapi lama-kelamaan karena Jinsung merasa iri kepada Sohee, dia pun mencoba tangga tersebut dan dia pun mendapatkan anak tangga yang ke-29. Jinsung pun meminta
agar dia bisa mengikuti kompetisi sebagai pemeran utama dan mendapatkan beasiswa ke Rusia tersebut. Singkat cerita, Jinsung dan Sohee mengikuti tes untuk kompetisi. Jinsung meminta agar bertukeran sepatu dengan Sohee. Saat Sohee sedang menari balet, kakinya tiba-tiba berdarah, tapi Sohee tidak merasakannya sampai tariannya selesai. Jinsung di sini merasa sangat kesal dengan Sohee, hingga sikapnya berubah 180 derajat kepada Sohee. Karena tadi Sohee menari dengan baik, dan kemungkinan Sohee tetap menjadi pemeran utama. Setelah itu Sohee nyamperin Jinsung, tapi Jinsung tidak mau melihat Sohee dan menghindar. Tetapi Sohee terus mengikuti Jinsung dan merasa aneh dengan sikap Jinsung yang begitu beda padanya. Jinsung pun mengatakan kebenciannya kepada Sohee dan tidak sengaja membuat Sohee terjatuh dari tangga sekolah. Sohee pun tak sadarkan diri dan dirawat di rumah sakit. Jinsung mengetahui kalau Sohee tidak bisa melanjutkan kompetisi lagi karena cedera, sehingga membuat Jinsung merasa bersalah waktu itu. Malamnya tiba-tiba Sohee berada di kamar asrama Jinsung, dan di sana Jinsung meminta maaf kepada Sohee atas kejadian di tangga. Sohee pun tidak mempermasalahkannya dan tidak nyalahin si Jinsung. Esok hari pas Jinsung bangun, Sohee sudah tidak ada di kamarnya. Saat ke sekolah, Jinsung mendapati kabar kalau Sohee sudah meninggal karena bunuh diri. Perkelahian Jinsung dan Sohee disaksikan oleh beberapa siswi di sana dan mengira kematian Sohee disebabkan karena Jinsung sudah membuat Sohee cedera. Jinsung kini disindisan oleh semua siswi. Keinginan Jinsung menjadi kenyataan. Jinsung memenangkan kompetisi dan mendapatkan beasiswa di Rusia. Tetapi rekannya yang lain tetap memperlakukan Jinsung dengan sikap begitu dingin. Sisi lain, Haeju merasa sangat sedih atas kehilangan Sohee. Sebab Sohee satu-satunya yang memperlakukannya dengan baik. Haeju pun berusaha menyimpan barang-barang Sohee untuk dirinya sendiri. Namun Haeju diejek karena sudah menyimpan barang-barang orang yang sudah mati, terutama Yoonji, teman Haeju dulu. Singkat cerita, Haeju menaiki tangga mitos itu lagi dan meminta Sohee kembali. Sohee pun kembali, tetapi sebagai roh atau hantu. Roh Sohee menguasai raga Haeju, jadi Haeju ini kesurupan oleh roh Sohee. Sehingga suatu hari ketika Haeju yang sedang kesurupan nyamperin Yoonji, teman Haeju yang suka menindas Haeju. Haeju pun menikam Yoonji dan menusuk-nusuk Yoonji dengan pisau hingga tewas, dan mayatnya dijadikan patung di sana. Singkat cerita, Jinsung mendapatkan sebuah pesan dari Sohee dan menyuruh Jinsung untuk datang menemuinya. Jinsung merasa heran dan penasaran. Jinsung pun pergi. Dia di sana bertemu dengan Haeju. Sikap Haeju aneh karena dia sedang kerasukan. Haeju di sana meyakinkan kalau yang ada di dalam raga Haeju adalah Sohee. Jinsung tidak percaya dan menganggap kalau Haeju sudah gila. Jinsung pun mencoba lari dari Haeju, tapi karena kegigihan roh Sohee, Haeju mengejar Jinsung sampai ketemu. Karena Sohee merasa sudah gagal meyakinkan Jinsung, membuat Haeju menyalakan korek api, dan tadi pas Jinsung lari tidak sengaja dia menyenggol bensin yang ada di kompan menjadi tumpah, yang membuat Haeju terbakar dan Haeju pun meninggal. Sisi lain, Jinsung yang sudah tidak tahan oleh gangguan roh Sohee, dia pun berusaha menaiki tangga mitos itu lagi, berharap bisa mendapatkan anak tangga yang ke-29 lagi, dan meminta agar semuanya dapat kembali seperti semula. Sebelum Jinsung mampu mencapai puncak, Sohee datang dan memeluk Jinsung dari belakang. Pada saat Jinsung mengaku dia tidak membenci Sohee, Jinsung berkata hanya ingin bahagia dan mewujudkan keinginannya.
Sohee merasa Jinsung tidak menyayanginya seperti dia menyayangi Jinsung. Sohee pun memeluk Jinsung dengan erat sehingga membuat perut Jinsung hancur dan membuat Jinsung meninggal dunia di tangga tersebut. Beberapa hari kemudian, ada gadis baru pindah menuju kamar asrama yang pernah ditempati Jinsung dahulu. Ada sebuah foto Sohee dan Jinsung di lantai. Dalam foto tersebut terlihat matanya Sohee menjadi menyeramkan, mengisyaratkan kalau hantu Sohee masih berada di sana dan film pun tamat. Oke, mungkin segitu aja pembahasan alur cerita dari film Wasting Stars. Dan film ini mengajarkan kita agar jangan mempunyai sifat syirik. Takutnya kalau level syiriknya terlalu tinggi bisa berbahaya. Mungkin gitu ya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan dipencet tombol like-nya dan share ke semua teman-teman sosial media kalian. Bantu support juga dong channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Terima kasih yang udah nonton sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya.